Saudara, KPU DKI Jakarta memutuskan pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana memenuhi syarat pendaftaran melalui jalur independen. Rapat pleno ini digelar terkait dugaan pencatutan NIK yang dilaporkan sejumlah warga dan menimbulkan polemik soal calon boneka. Setelah menggelar rapat pleno selama 6 jam, KPU DKI Jakarta memutuskan pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana memenuhi syarat pendaftaran melalui jalur independen. Rapat pleno ini digelar terkait dugaan pencatutan NIK yang dilaporkan sejumlah warga sehingga menimbulkan polemik. Namun KPU Jakarta menyatakan pasangan Dharma Kun dinyatakan lolos verifikasi faktual syarat dukungan untuk jalur independen. KPU Jakarta menegaskan, proses verifikasi dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan diawasi langsung oleh Bawaslu. Agenda hari ini sebenarnya agenda tunggal, penetapan pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan. Tapi karena kita mengakomodir dinamika yang terjadi, makanya tadi ada perubahan berita acara, maka bisa dipastikan hari ini tadi pukul 23.25 ya, kami mengeluarkan surat keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta tentang pemenuhan syarat dukungan untuk pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kunwardana yang kami tetapkan tadi pada pukul 23.25 tadi. Bakal Cagup DKI Jakarta Dharma Pongrekun bersyukur lolos Pilgub Jakarta lewat jalur independen. Soal dugaan pencatutan KTP warga, Dharma menyebut pengumpulan data dilakukan relawan di lapangan. Saya mau jelaskan bahwa pengumpulan data itu kami dilakukan oleh para relawan independen. Jadi kami tidak terjun langsung. Sesekali mungkin ketika kami sedang ceramah di suatu tempat, di situ langsung ada pengumpulan. Tetapi secara keseluruhan, sungguh-sungguh kami tidak terjun langsung karena kami adalah pengantennya. Sekali lagi, kami syukuri dan kami dinyatakan lolos. Kami sangat bersyukur. Sekali lagi, semua ini adalah bagian daripada kuasa Tuhan yang sedang bekerja untuk menyelamatkan rakyat Jakarta. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menilai calon Gubernur Jakarta dari jalur perseorangan Dharma Pongrekun yang belum memiliki jejak elektabilitas sebagai lawan yang tidak bisa dianggap remeh. Menurut Ridwan Kamil sebagai purnawirawan bintang 3, Dharma Pongrekun bukanlah calon boneka pada Pilkada Jakarta. Pak Dharma itu bintang 3 jenderal polisi, bukan kaleng-kaleng. Jadi di mana-mana kalau sudah bintang 3 jenderal itu orang terpilih lah, istimewa sekali. Yang penting sama-sama mencintai Jakarta. Dugaan pencatutan KTP warga memunculkan isu berembus di publik. Pasangan Dharma Kun jadi calon boneka. Karena yang akan jadi lawan koalisi gemuk 12 parpol yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Namun peta politik jelang Pilkada Jakarta bisa berubah setelah putusan MK soal ambang batas kepala daerah tak lagi 25% perolehan suara parpol atau gabungan parpol atau 20% kursi DPRD. Tetapi hanya membutuhkan 7,5% suara pada pileg sebelumnya. Tim Liputan Kompas TV. Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan dugaan pencatutan NIK warga untuk mendukung calon perseorangan Dharma Pongrekun Kunwardana di Pilkada Jakarta 2024. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi menyebut dihentikannya kasus ini dengan alasan yang memiliki kewenangan dalam hal ini adalah Bawaslu, bukan Polda Metro Jaya. Ade menyebut pihaknya hanya memiliki wewenang pengusutan kasus berkaitan pemilu dari pelimpahan Bawaslu. Dalam tindak pidana pemilihan, maka Polri adalah lembaga yang menerima penerusan laporan dari Bawaslu. Ya, nanti ada mekanismenya lagi. Gitu ya. Yang jelas kita fokus pada masalah pencatutan NIK, itu dilakukan penghentian penyelidikan dengan dasar azas tadi. Kemudian selanjutnya kami sarankan masyarakat untuk membuat laporan ke Bawaslu.
KPU DKI Jakarta mengaku telah membersihkan 403 data NIK yang dicatut sebagai pendukung pasangan bakal calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana di Pilkada DKI Jakarta. Meski telah dibersihkan, total dukungan warga yang berhasil dikumpulkan Dharma Kun mencapai 677.065 jiwa. Angka itu tetap lebih tinggi dari syarat dukungan minimum Cagup-Cawagup DKI Jakarta jalur perseorangan, yakni 618.968 jiwa. Jadi total tanggapan masyarakat yang kami tindak lanjuti hari ini 650 data, yang 247 datanya berstatus TMS, sehingga tidak perlu kami lakukan koreksi. 403 data berstatus MS, sehingga akan dilakukan pengurangan dari total data yang sudah kami tetapkan sebelumnya 677.468, kami kurangi 403 dukungan, sehingga total di berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual pasca tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu menjadi 677.065 dukungan.